Wahai Muhammad Bapak bin Abdullah Mananga, saya nikahkan Siruka binti Abdul Majid Petong dengan engkau yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Siruka binti Abdul Majid Petong dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima dengan ikhlas. Wahai suamiku, saya terima mas kawinnya dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Atas prosesi akad nikah, yaitu pernikahan antara saudara, adik, anak cucu kita Muhammad Mamak bin Abdullah Mananga dengan Siruka binti Abdul Majid Petong. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini akan memberikan doa restu, semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan rumah tangga mereka dan memberikan kebahagiaan lahir dan batin, serta insya Allah melahirkan generasi-generasi terbaik untuk umat dan bangsa kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah jadikan kita berpasangan sesama golongan kita, sama-sama manusia. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu menjadi tenang. Litaskunu dari kata sakana, sakinah artinya tenang, diam. Allah menurunkan rasa tenang, bahagia di setiap hati orang-orang mukmin. Semoga kita menjadi orang yang tenang. Bapak Ibu sekalian, litaskunu ilaiha, agar terjadi ketenangan di dalam hidup mereka. Wa ja'ala bainakum, dan jadikan keduanya mawaddata, cinta, warahmah, kasih sayang. Nah, cinta kasih sayang ini ada dua, kata ulama mengatakan mawaddah itu yang bersifat fisik, materi, gantengnya, mungkin cantiknya, dompetnya, hartanya, mobilnya, ini namanya mawaddah. Tetapi mawaddah ini tidak bertahan lama, Bapak Ibu. Harta tidak bertahan lama, kegantengan juga akan sirna di telan waktu, usia. Bahkan yang dulunya giginya penuh, akhirnya pamit satu-satu. Biasa di masa-masa seperti ini kita dihinggapi berbagai kegelisahan, berbagai cobaan ketika pasangan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, kalau orang ini saling mencinta, cintanya sudah rusak, sudah tidak cinta lagi karena mawaddah, maka Allah turunkan lagi namanya rahmah. Semoga cintanya ini bisa bertahan karena ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah mengatakan bahwa inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu adalah bagian dari atau sebagai tanda bagi orang-orang yang berpikir. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengibaratkan suami istri itu sebagai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu istri-istri itu adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki pakaian bagi perempuan. Apa fungsi pakaian? Fungsi pakaian ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, menutup aib, menutup aurat, menutup segala hal yang menyangkut dengan cuaca, menyelamatkan kita dari dingin, dari panas. Ini pakaian ini. Jadi oleh karena itu suami istri harus mampu saling menjaga. Tidak boleh mengumbarkan masalah di rumah tangga di luar sekalipun kepada orang tua kandung. Suami menutupi kekurangan istri, istri menutupi kekurangan suami. Nah, ini baru pas. Ya. Yang kedua, fungsi pakaian itu Al-Quran mengatakan namanya risha. Risha artinya zina, perhiasan. Bukan zina perbuatan pakai zai, bukan zina artinya perhiasan.
Rumah tangga itu adalah perhiasan hidup. Jadi bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Istri yang soleha. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Yang berikut, Al-Quran menyatakan bahwa nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah ladang bagimu. Kata harsun itu ladang, kebun. Namanya ladang berarti tempat menanam. Siapa yang menanam? Petani. Siapa petani? Suaminya. Maka syaratnya kalau berhasil mendapatkan hasil yang bagus, benih yang bagus, hasil yang bagus, syaratnya satu, ladang harus sehat, sawah harus sehat, istri harus sehat jasmani dan rohaninya. Yang kedua, petaninya harus hebat. Siapa petani? Suami. Maka kalau dalam kajian para ulama menentukan jenis kelamin anak itu oleh suami. Kenapa? Nisa'ukum harsul lakum. Jadi jangan sampai kalau lahir anak pertama laki-laki, lahir anak kedua laki-laki, lahir anak ketiga laki-laki, lahir anak keempat laki-laki, baru dia marah istrinya, dasar kau perempuan tidak ada guna. Padahalnya menentukan ini bukan istri, tetapi laki-laki. Bisa dikaji Bapak Ibu dengan berbagai ilmu pengetahuan, ilmu tasawuf, ilmu-ilmu yang lain. Insya Allah tidak akan berubah karena ini dari Al-Quran. Nisa'ukum harthul lakum. Jadi butuh kesabaran. Tidak bisa hanya asal tanam, tidak bisa. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, untuk itu saya mengingatkan kedua adik saya Muhammad dan Siruka ini, jaga agama ini, laksanakan ajaran agama, tidak bisa mengandalkan pribadi kita, kemampuan kita. Jaga keberkahan rumah tangga, sakinahnya rumah tangga, rusaknya rumah tangga salah satu atau yang paling penting adalah kita jauh dari agama. Jauh dari agama. Maka suami wajib, ya, perilaku istri adalah cerminan perilaku suami. Coba kita lihat, ada orang-orang yang kacau masa gadisnya, yang tidak bisa diatur. Ketika di suaminya yang soleh, insya Allah dia bisa arahkan jadi tertib, pakaiannya rapi, perilakunya bagus. Kenapa? Suaminya yang mendidik. Jadi Muhammad ingat, apalagi seorang sarjana pendidikan Islam ini, dua-duanya untuk manusia. Satu sarjana kebidanan, satu mengobati manusia sakit fisiknya, satu mengobati manusia sakit psikisnya. Pendidikan, karena pendidikan Bapak Ibu tidak semua orang bisa. Mengajar bisa, mendidik tidak semua orang bisa. Banyak orang jadi guru, bukan sekolah guru. Mengajar bisa, tapi mendidik itu tidak semua orang bisa. Bahkan mengajar, kita mengajar burung beo bisa. Bisa, coba hafal Pancasila burung beo, bisa semua. Dia hafal. Ucap Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, hafal. Tapi coba kita bikin WC dalam kamar, dalam sangkarnya, kasih tahu kalau buang air di WC. Mau tidak burung beo ikut? Karena dia tidak dididik, dia hanya diajarkan untuk mengucapkan apa yang diajarkan oleh itu. Jadi yang pertama, didik istrimu dengan agama. Ya. Dan ingat, tidak boleh menyalahkan orang tuanya. Karena kamu sudah terima. Sebentar, saya terima nikahnya Siruka binti Abdul Majid Betong. Sudah terima, berarti semua baik, buruk, kelebihan, kurang sudah terima. Jangan sedikit masalah, dasar bapakmu tidak tahu didik, pantas orang di sana tidak tahu didik. Tidak boleh, sudah terima, maka didik istri itu dengan baik. Dan didikan itu harus minta pertolongan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian, saya agak panjang sedikit. Ada 3 tipe istri dalam Al-Quran. Yang pertama, rumah tangga, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman. Siapa itu? Fir'aun alaihissalam. Yang keempat, suaminya beriman, suaminya kafir, istrinya kafir. Siapa itu? Abu Lahab alaihissalam. Sampai dalam Al-Quran, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Semua perilaku kejahatan suami
bisa juga didorong oleh istri. Coba lihat di TV kalau tangkap suami kena korupsi, istri juga dipanggil untuk jadi saksi, bahkan jadi tersangka sama-sama. Kenapa? Dorongan istri ini bisa menjerumuskan suami. Yang keempat, tipe keluarga, suami beriman, istri beriman. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim istri dua. Dari Nabi Ibrahim lahirlah Ishak, Ishak Yakub sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, sedangkan dari Ismail lahirnya dari Siti Hajar lahirnya Nabi Ismail alaihissalam, dan cucu dari Nabi Ismail lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nasrani dengan Muslim satu nenek, neneknya namanya Ibrahim alaihissalam. Sama, hanya kita dari Muslim lewat jalur Ismail, yang dari Nasrani lewat jalur Ishak. Tapi nenek, makanya Nabi Ibrahim biasa disebut dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Semoga kedua adik saya mengikuti rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang ketiga, menghormati orang tua. Perhatikan, ya, apalagi kalau sudah jauh di Lembata, sempatkan 1 tahun 3-4 kali pulang. Saya rezeki sempat pulang, ya. Jangan sampai sekarang banyak satu daerah dengan orang tuanya tidak pernah lihat orang tuanya. Satu desa dengan orang tua, satu kampung tidak pernah lihat orang tuanya. Tunggu lebaran baru datang. Nah, ini durhaka yang paling durhaka seperti ini. Masih hidup sudah tidak kunjung, apalagi sudah dikubur tidak bisa dikunjungi. Jadi mumpung masih hidup, kalau dari laki-laki saya tidak tahu, mudah-mudahan ada semua. Kalau dari perempuan, tolong ingatkan untuk saling mengunjungi orang tua, dari sini ke sana, dari sana bisa datang ke sini. Tidak boleh sampai mendurhakai orang tua. Orang tua itu tidak bisa kita balas kebaikannya, tidak bisa. Siapapun yang bisa membalas itu tidak bisa. Kenapa? Ketika kita lahir dari kecil, kita buang air orang tua, pokoknya semua kejelekan, semua perilaku kita orang tua kita dengan tenang, sabar. Dan doa kita apa? Doa orang tua apa? Pai-pai bau umur lewe. Mudah-mudahan umur panjang dan dapat nasib yang baik. Itu dari orang tua. Jadi orang tua itu luar biasa. Tetapi kalau orang tua, sudah pikun, tahu zambang-zambang, apa doa anaknya? Bisa nangkak mekasong. Jadi bayangkan itu Bapak Ibu, beda doanya. Ya, beda doanya. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya, Mama teh dengan siapa? Adik Siruka ini, ya. Mudah-mudahan ini. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan keluarga dengan baik. Ya, ini penting. Kalian hari ini berbangga-bangga, berbahagia karena dukungan keluarga. Ya, jadi Allah takdirkan untuk menghubung dua suku ini, Lembata dengan Riung ini, Kedang dengan Riung ini luar biasa. Rahasia Allah hari ini terjawab. Ya, mudah-mudahan ini saja mungkin dari kami kepada kedua orang tua. Selamat berbahagia Adinda Muhammad dengan Sir. Saya yakin masih banyak yang perlu kita kasih tahu, tapi waktu terbatas. Banyak belajar, saling belajar. Si Siru belajar sama ini ahli agama, yang di sana juga belajar untuk supaya sehat bagaimana, obat bagaimana, itu saling belajar. Jadi lengkap nanti Bapak Ibu sekalian. Saya pikir ini dulu, mudah-mudahan rumah tangga ini langgeng, mawaddah warahmah, yang insya Allah akan melahirkan generasi-generasi terbaik, khairul ummah, generasi terbaik, generasi yang bisa membawa keselamatan dunia dan akhirat, kemudian membawa rumah tangga yang barokah. Barokah ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Banyak rumah tangga di barokah. Kenapa? Buktinya apa? Kalau dalam rumah tangga tidak sembahyang, ini rumah tangga tidak barokah. Berkat bahasa itu, barokah bahasa Arabnya. Ya. Kalau anak yang suka melawan orang tuanya, suka narkoba, jangan sampai rumah tangga itu tidak barokah. Jadi kita harapkan mudah-mudahan lahirkan rumah tangga yang barokah, insya Allah selamat dunia dan akhirat.